Yang sudah datang. Jadi ini nanti akan jadi apa namanya konten YouTube karena itu konten YouTube yang berjudul homeschooling sebagai halo. Moga-moga sinyalnya oke. Kalau sinyalnya oke. Homeschooling di masa pandemi ini kenapa ini kayak gini deh. Atau Hai, 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 hai. halo, Teh Santi. Oh, Kak Santi ya. Aku bisa Iya, keep sekarang sampai. komentarnya dulu. Apa kabar Kak Santi? Alhamdulillah, baik-baik aja. Oh, Helmi gimana syukurlah. Hel di sana Hel? Iya baik. Kok suaranya nggak ini ya? Se- 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 Suaranya nggak terlalu kedengeran ya. Aku tadi mau coba pakai mic, tapi nggak ada sambungannya. Aduh, lama sekali Iya. nggak ketemu. Gimana kabarnya? Sudah berapa ininya ekornya? Tiga sih. OTW Alhamdulillah. 4 mungkin ya. Tiga, kan yang ku tahu itu langit namanya ya. Nah, dia sih homeschooler tuh dia tuh. Oh, jadinya itu yang jadi nama homeschooling yang akan kita omongin ini ya. Ya, mungkin aku bisa sekedar share pengalamanku sama dia gitu ya. Iya, Jadi sebatas itu sih. oke. Itu gimana sih ceritanya kok jadi lulus lulus pendidikan bahasa Prancis, terus habis itu menggunakan ilmu keguruannya untuk mengajar di ini di rumah sendiri gitu ya. eh Sebenarnya sih nggak ada ini ya, nggak ada pemikiran bahwa nanti bakalan ilmu yang aku pelajari itu bakalan kepake buat anakku sendiri gitu ya. Cuman eh beruntung sih sempat belajar kayak sama Pak Herman tuh belajar apa teknologi pendidikan gitu-gitu tuh, jadi ngerasa oh ada gunanya ya. Ternyata berguna banget, nggak pernah bolos gitu. di dibela-belain jalan gitu kan dari C3 ke C13 gitu bolak-balik gitu kan, ada untungnya ternyata. Oh dulu tinggalnya di CT itu ya, CT itu ya. Dulu aku Oh, sempet di Demangan. oke. Tapi ya emang sebenarnya sih homeschooling nggak ini ya Hel, nggak maksudnya nggak menentukan bahwa Cepat masuk lagi. Oke. Dikarenakan kondisi cuaca, lagi saya undang Anda. Kereta belanjaku. Iya, ya baik. Jadi ini aja, biar nggak terlalu lama obrolan kita. iya nih maklum jarak jauh Ya jarak apa jauh. nyebrang negara. Kemarin waktu aku tuh live kayak gini sama temanku yang kerja di Dinas Pariwisata di Luwuk Banggai Sulawesi juga kayak gini. Mm. Tapi waktu sama salah satu temanku yang udah jadi dosen di NTT itu agak lancar. Mungkin karena di mana sih tes sekarang di mana sih sebenarnya? Aku posisi di Balikpapan nih Hel, di Kalimantan. Kalimantan. Oke. Jadi itu tahun berapa merintis homeschooling itu sebenarnya? Kita lurusin dulu ya persepsi mengenai homeschooling. Jadi Baik. homeschooling itu sebenarnya pendidikan yang berbasis keluarga. Jadi artinya semua keluarga bisa memulai proses pendidikan si homeschooling itu sendiri, gitu ya. Hmm. Jadi uh,
yang dirintis sebenarnya lebih ke komunitasnya ya Hel ya, lebih ke apa? Karena kan kita nggak menyerahkan pendidikan anak-anak kita ke lembaga pendidikan nih, nggak ke sekolah pada umumnya. Jadi otomatis si orang tua tuh bertanggung jawab, keluarganya ya bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya. Nah, Oke. kadang itu suka goyang ya, maksudnya kalau kalau ya baik anak maupun orang tua gitu, misalnya dengar omongan orang, ih anaknya kok nggak disekolahin sih gitu, ngapain aja di rumah gitu-gitu ya, ya macam-macam lah omongan orang ya. Itu komunitas itu untuk fungsinya sih untuk saling nguatin, maksudnya bahwa kalau buat kita sih, kalau kalau buat aku ya awalnya sih memang anakku yang pertama itu sekolah formal pada umumnya gitu. Terus dan dia fine-fine aja, maksudnya aku sering ngajak anakku diskusi tentang pendidikannya dia maunya seperti apa gitu ya. Dia nggak ada masalah. Terus ya udah aku juga masih yang belum terbuka banget mengenai pendidikan gitu loh. Kesininya aku makin nemuin ganjelan nih, kok jadinya pendidikannya kok jadi begini ya, jadi begini gitu ya. Mulailah gitu, kayaknya kok ngajarin anak sendiri aja deh di rumah gitu kan. Ya sebenarnya berawalnya sih dari situ ya, dari Tahun usia berapa itu? anakku yang uh, si Langit itu dari SD kelas 1. Jadi dia nggak pernah sekolah sih. Udah 4 tahun yang lalu. Oke. Jadi udah dari tahun 2015 2016. 2016 lah ya. Ya, udah sama sekali dia tidak mengenal namanya sekolah, sekolah pada umumnya gitu ya. Ya, kita susun kurikulum sendiri, kita diskusi mengenai apa sih yang mau kita capai, gimana sih caranya kita mencapai itu, terus sarana prasarananya apa. Jadi lebih ke mandiri ya, lebih mandiri dan lebih merdeka gitu dalam menentukan proses belajar. Nih di sini hujan Hel. Oh iya iya iya, kalau hujan memang ada sedikit apa namanya gangguan gitu. Eh, Oh ini Suaranya sekolahnya kayak apa sih keganggu nggak? bentuknya, di rumah sendiri berarti ya? Gitu. Jadi tapi ya bukan berarti yang Jadi ada komunitasnya ya. ya beberapa komunitas tuh ada per, apa PHI itu, Perserikatan Homeschooler Indonesia tuh juga ada gitu. Di Indonesia udah mulai geliatnya, udah mulai kelihatan sih Hel. Aku Oke. nggak tahu ya kalau di Prancis atau di negara lain apakah udah mulai rame juga gitu, tapi kalau di Indonesia nih mulai ini sih Oh kalau di Prancis mulai. maklum saya belum punya anak jadi belum. Tapi aku sih mungkin aku lihatnya mungkin ini ya karena apa, kecenderungan keresahan si orang tua itu sendiri ya, maksudnya kalau misalnya nih pendidikan di negara itu baik-baik aja ya, aku sih maksudnya nggak masalah lah aku sekolahin anakku di sekolah umum gitu, kalau aku tidak menemukan nggak menemukan ganjelan-ganjelan atau serak-serak aja dengan pendidikan di yang di ini pemerintah ya. Tapi kalau aku sendiri yang nggak serak gitu kan, mungkin nanti bakalan banyak orang tua yang mulai gelisah gitu ya, ini kok pendidikan jadi kayak gini ya gitu, pandemi kok solusi dari pemerintah kok begini gitu ya. Iya. Kalau orang tuanya punya keinginan yang kuat untuk ngasih pendidikan ke anaknya, terus dan itu nggak ditemui di di sekolah pada umumnya, sekolah pemerintah atau sekolah swasta lain, ya mungkin homeschooling bisa jadi solusi sih, bisa jadi way out lah, jalan keluar ya untuk orang tua yang concern ke pendidikan anak sih, lebih ke itu sih aku ngelihatnya. Inspirasinya dulu dari mana Teh? Inspirasi Kak Seto ada, Ayah Edi ada. Loh, Kak Seta emangnya ada homeschooling ya? Ada. Oh Kak iya. Seto malah bikin kayak lembaga homeschooling gitu. Oke. Emang dia memfasilitasi gitu. Cuma ya macem-macem lah ya. Makin kesini aku makin ngelihat banyak sekali tipikal homeschooling itu gitu ya.
Padahal sebenarnya sih homeschooling itu berbasis keluarga. Jadi ya emang keluarga yang bertanggung jawab. Mesti si anak sama semua anggota keluarga yang duduk bareng gitu untuk diskusiin ini mau kemana, mau ngapain gitu-gitu. Mata pelajarannya Nggak. apa aja sih, Teh? Kalau anakku mata pelajaran, aku nggak terlalu concern ke mata pelajaran ini ya, mata pelajaran kurikulum nasional. Mm-mm. Cuma ya aku ini sih tetap tetap aku kenalin, tetap ada pelajaran tematik yang dia pelajarin. Oke. Kalau aku nggak bisa ngajar sendiri ya aku minta tolong guru les gitu, Mm. guru-guru lain untuk Mm. lebih ke situ sih sebenarnya. Dulu aku masih inget banget ya, adikku itu dulu sampai nggak mau sekolah karena dia takut banget sama gurunya. Nah, gurunya ini memang dia gurunya adikku, tapi juga gurunya aku. Gurunya ini suka ini apa namanya, lempar Tua banget. penghapus. Ah. Nah, pernah sekali ya kejadian dilabrak sama ibuku. Ibu nggak suka karena anakku itu biar pinter, bukan biar apa ketakutan untuk sekolah. Jadinya dia minta pindah. Siapa yang repot? Yang repot orang tuanya. Mungkin ini jadi salah satu solusi ya untuk apa hal-hal seperti itu, oknum-oknum guru yang kadang-kadang menggunakan cara-cara konservatif ya. Mengintimidasi sih sebenarnya ya, Mm-mm. jadinya Dan bullying. uh, ya betul. Bullying Secara ngeri tidak loh, di sadar, Indonesia termasuk ngeri kalau menurut saya. ya indit maksudnya aku juga itu salah satunya ya Hel, maksudnya kita concernnya tuh ke berpihak pada anak gitu ya. Mm. Jadi pendidikan itu semua kebijakannya, peraturannya mestinya berpihak pada anak gitu ya. Sebagai Mm-mm. ya anak kan titik titik utama pendidikan itu kan harusnya ke anak-anak gitu ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia tuh udah yang bergeser ke hal lain gitu ya, kepentingan-kepentingan lain, entah itu uh, birokrasi pemerintah lah, pemangku-pemangku kebijakan, terus Mm-mm. si guru-guru itu sendiri gitu ya. Mm-mm. Jadi tujuannya bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sih, jadinya melenceng banget gitu ya. Kayak Jadi si mencapai anak-anak tuh target apa gitu ya. jadi ya bisnis, pasar, terus sekedar ya aku sih ngelihatnya kayak profesi guru tuh cuma sekedar pelarian bahwa nggak masuk nih aku kerja di sini ya udahlah jadi guru aja, padahal menurut menurut aku tuh gila tuh jadi guru tuh tanggung jawabnya gede banget gitu ya. Dunia akhirat. Eh, iya gitu, dan itu tuh kayak di Indonesia tuh kayak dianggap sepele banget gitu. Ya emang pemerintah juga nggak ada ini ya, nggak ada apresiasi yang kelihatan ini banget ya dibandingin profesi yang lain. Iya. Aku nggak tahu ini benang kusutnya mau diurai dari mana gitu, Mm-mm. tapi yang jelas kalau buat aku ya daripada sekedar mengutuk kegelapan ya udahlah, meskipun kecil, daripada aku sering banget komplain sama sekolahnya anakku gitu ya, Iya. ya udah aku kelola sendiri aja deh pendidikannya anakku gitu, ya udah ini aja gitu. Iya benar. Masalahnya ya itu tadi sih, bullying yang kadang di bawah sadar gitu ya, karena dipikirnya kan ya kan kamu murid gitu, kamu harus nurut sama guru gitu. Iya, betul. bukan bukan kesetaraan ya, equal ya, karena kan kita pembelajar, sama-sama pembelajar ya, guru juga pembelajar, murid juga pembelajar gitu, harusnya setara gitu, Mm. nggak sekedar menuangkan ilmu pengetahuan gitu loh Hel, itu yang buat aku sayang banget gitu Uh-uh. masih. Kemarin tuh aku sempat nanya sama temanku yang punya anak di sini, disekolahkan di sini. Katanya itu kalau di sekolah di sini itu diajarkan untuk berkreasi menurut imajinasi mereka yang masih anak-anak. Kamu boleh misalnya menggambar nih, kamu boleh menggambar warna daun, mewarnai warna daun itu dengan sesukamu, mau kasih merah, mau kasih biru, itu sesuka kamu gitu. Jadi Betul. tidak bisa didikte anak itu karena biar dia berkreasi, bahkan anak-anak itu kayak semacam memiliki apa namanya teman imajinasi gitu.
kayak apa Ya ya, itu kayak boleh ya. kamu punya teman ini, tapi bukan hantu, dia bilang itu bukan Ya. hantu, tapi karena anak kecil itu kan memang apa ya, imajinasinya itu luar biasa ya kan, dia lagi berkembang lagi ini. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang dirusak oleh sistem pendidikan, kadang-kadang oleh kakak kelas dibully, kadang-kadang sama guru juga diintimidasi dan sebagainya. Itu kayak sayang sekali. Nah, kalau di sini yang dikembangkan yang tadi itu apa namanya, holistik ya, pendidikan yang Betul, holistik, ya. betul. Mm-mm. Jadi Proses anak kreatif kecil, ya. kalau dulu aku nggak akan pernah berani nanya Tuhan itu ada nggak sih gitu, nggak akan. Tapi di sini boleh nanya. Dan dijawab nggak El? Atau malah dimarahin? Kalau kita dulu kan kalau nanya yang Dimarah. aneh-aneh itu biasanya dimarahin ya kan? Ya, ya. Kalau di sini dia ini kadang-kadang ibunya kan udah dari Indonesia itu, temanku ini. Jadi dia pendidikan dulu, oh anakku kok bisa nanya kayak gini gitu. Aduh gimana jawabnya? Oke, nanti kalau kamu udah besar, aku beliin Bible deh. Nanti kalau kamu udah bisa baca, kamu bisa baca, kau mengerti siapa itu Tuhan. Terus kau mengerti kenapa satu satu orang dengan yang lain itu berbeda keyakinan dan sebagainya kayak gitu gitu. Mm-mm. Ya, menarik Iya, sih. iya, iya, betul betul. Biasanya soalnya kalau kalau pendidikan konvensional pada umumnya ya pertanyaan-pertanyaan yang gurunya nggak siap gitu ya. Mm-mm. Itu kan yang ada anaknya dimarahin gitu ya. Kamu Iya, nanyanya macam-macam sih gitu ya. Padahal sebenarnya itu ladang ini ya, ladang ilmu pengetahuan baru ya. iya, Jadi kalau komunitas kita sih berprinsip satu pertanyaan itu membawa ke 1.000 pengetahuan baru gitu. Jadi iya. ya udah kita nggak ngejawab satu pertanyaan dengan satu jawaban yang semuanya harus seragam, harus sama. Mm-mm. Tapi ya kita balik tuh. Jadi seperti yang kita pernah omongin, proses berpikir kreatif itu tadi, Hel. Mm-mm. Itu yang aku sayang banget gitu ya. Maksudnya pendidikan di Indonesia kok nggak move on dari hal itu gitu. Mm-mm. Yang ada pokoknya ini soalnya jawabannya harus ini gitu Mm-mm. loh. Nggak ada yang nggak ada apa peluang untuk anak tuh berpikir bahwa ada hal baru nih yang bisa jadi solusi dari persoalan itu gitu kan. Yang Iya. ada ya pokoknya ya udah stagnan di situ aja gitu. Itu sayang banget gitu. Itu sih yang aku sayangkan gitu ya. Kenapa nggak terus kerasa banget tuh pas pandemi kayak gini nih anak-anak yang sekolah pada sekolah umumnya tuh mostly nggak kreatif gitu. Iya. Jadi cuma nunggu nunggu apa nunggu gurunya buka kelas Zoom terus mereka belajar terus dikasih tugas atau ngerjain PR gitu aja sih. Sebenarnya ini adalah saat yang atau momentum yang tepat ya biar tapi kadang-kadang orang tua ngerasa jadi kok jadi bebanku, aku udah bayar sekolahan tapi kok aku disuruh ngajar juga, aku ada kesibukan yang harus ku kerjakan kayak gitu-gitu kan. Ya karena ya uh, sudut pandangnya masih ya persepsinya masih tentang bahwa apa belajar ya harus di sekolah harus yang pegang buku ngerjain soal gitu ya bukan Hmm. maksudnya belajar dari kehidupan sehari-hari belajar dari peristiwa kan juga bisa Hmm. tergantung gimana kita mengembangkan itu kan gitu. Hmm. Nah orang tua tuh emang banyak sih yang stres ya maksudnya Hmm. dengan ada anak di rumah gitu itu kayak yang apa itu jadi beban gitu ya tadi yang kau Iya. bilang ya mungkin diturunkan ekspektasinya gitu nggak harus yang kita memindahkan sekolah ke rumah gitu Hmm. jadi ya apa yang ada di rumah itu yang kita jadikan ladang pengetahuan buat mereka sih kalau aku lebih kayak gitu ya maksudnya ya dan push yourself harder nggak juga harus ngepush anaknya ini banget gitu lebih Hmm. ke situ sih. Eh, Teh Santi sendiri apa namanya kok maksudnya kan setelah aku lihat-lihat kok ya termasuk berani ya. Ini kan kayak tindakan yang sangat revolusioner, sangat apa namanya. Oh, loh karena kan melawan arus loh ini. Maksudnya Ini sih melawan arus hell gitu apa ya pemerintah juga baru-baru ini aja sih baru-baru ini concern di homeschooling gitu ya mm-mm, maksud sebelumnya tuh
hal ini cukup sulit. Hmm. Dapat ijazah mereka juga susah gitu. Dia dapat pengakuan dari pemerintah. Misalnya kita pinjem buku di perpustakaan, terus anakku ditanyain, kamu sekolah di mana? Aku nggak sekolah, aku sekolah di rumah gitu. Itu ntar dulu sempet sih yang dibilang, oh nggak bisa, kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak bisa pinjem buku di perpustakaan gitu. Terus aku tuh sempet yang, ih ngerinya kan. Tapi makin ke belakang sini udah mulai ini sih, udah Udah mulai kayaknya mengerti. orang udah mulai ngerti Oh, yang tentang ngomongin homeschooling. ijazah, berarti itu dapat ujian nasional juga atau gimana kok dapat ijazah gitu? Dapat. Jadi kalau kebijakannya pemerintah daerah di Balikpapan Mm-mm. itu kita diarahkan untuk eh, kerjasama dengan sanggar kegiatan belajar yang dikelola sama Dinas Pendidikan. Artinya Oke. eh, formal gitu ya untuk pelaksanaan ujiannya, terus sama untuk ijazahnya nanti yang secara formal dapatnya dari mereka. Mm-mm. Cuman kita tetap diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum kita sendiri. Oh gitu. Jadi anakku tuh malah belas aku nggak pernah ngajarin dia soal-soal ngedrill soal-soal ujian gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin waktu dia pas penilaian akhir semester, itu dia ikut kan. Itu tuh dia bisa aja tuh ngejawab semua pertanyaan yang diberikan gitu dengan Berarti. santainya gitu. Padahal dia nggak pernah belajar itu, nggak pernah belajar itu. Tapi aku juga jadi setelah beberapa kali ini aku amati bahwa ternyata tuh materi pendidikan yang di ujian pada umumnya itu sebenarnya bisa dipelajari dalam hitungan bulan aja, nggak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun gitu loh, El. Artinya lo kemana aja lo 12 tahun sekolah cuma buat belajar kayak Iya. gitu gitu, sementara sementara kamu bisa dapat apa, bisa sebenarnya bisa belajar banyak hal ya, Hmm. nggak cuma menghabiskan waktu 12 tahun di bangku sekolah mengulang-ulang pelajaran yang sama yang nantinya nggak dipakai buat kehidupan kehidupan nyata tuh mostly nggak ada gitu. Aku nggak pakai sinus cosinus, aku nggak pakai teori algoritma gitu kan. Hmm. Tapi dia bisa gitu ya. Tapi dia bisa. How come? Dan aku Bagaimana itu dia? eh biasanya sih kita lebih ke mengaitkan eh kalau pas lagi ada problem nih, ada Hmm. masalah apa gitu, terus apa ya solusi yang bisa kita pakai buat ini ya gitu. Hmm. Itu dia eh yang terdekat itu kemarin tuh dia nggak pernah tahu tuh jaring-jaring kubus. Karena Iya. itu pelajaran jaring kubus apa-apa. Iya. Dia nggak tahu, tapi dia tuh pengen bikin maket maket apa boneka-boneka gitu dari kubus gitu, Minecraft gitu kan. Oke. Terus aku nggak pernah ngasih teori dia tentang balok-balok jaring-jaring gitu. Tapi Iya. itu dia bisa bikin, Hmm. dia bisa bikin jaringnya gitu. Terus aku tanya, kamu rumusnya rumusnya ya rumusnya bisa ketemu kayak gitu gimana dek? Ya aku pikirkan dulu di kepalaku bentuknya. Aku buka, aku ini. Jadi dia menemukan sendiri. Itu Oh, bukan yang cool. kubus yang jadi Kalau bukan dulu bentuk aku kubus yang ngapalin teh. ya tahu banget aku juga. Bahwa kotaknya tuh harus di sini gitu. Habis kotak panjang tuh kotak pendek. Ntar bangunnya nanti di lain ceritanya dengan bangunnya. Loh kok nggak pernah diterangin ini? Gimana ini? Berarti aku nggak bisa. Nggak pernah diterangin. Kita Terus terlalu gurunya terlalu nggak ngandalin guru. Kalau guru nggak pernah nerangin, kita nggak akan bisa. iya betul Iya. betul. Ketergantungan yang dibuat sebenarnya nggak perlu sih gitu Iya. kan. Sayang gitu ya, sayang banget gitu. Hmm. Cuma ya emang emang nggak beberapa yang teman-teman yang awalnya bilang oh iya bagus tuh pengen ini gitu. Cuma ketika pas realisasinya karena kita udah terbiasa menggantungkan pendidikan ke salah satu ke lembaga sekolah gitu ya Hmm. agak-agak aduh ribet ya, ternyata susah ya, ternyata ini ya gitu. Terus nanti lagi anaknya diolokin sama temennya, kamu nggak sekolah mau dinikahin ya apa gitu kan, udah yang macam-macam nggak pernah nggak ada temen ya gitu gitu kan. Hmm. Cuma ya di ini sih ya itu gunanya komunitas tuh untuk saling menguatkan itu sih kalau aku pikir. Padahal banyak loh yang ternyata di Jakarta itu yang udah homeschooling kayak kalau yang pesohor itu yang sekarang udah di Amerika itu siapa namanya Rich Brian itu dia Ya ternyata nggak pernah Eris. keluar rumah itu. Tapi bukan berarti dia antisosial, dia punya teman-teman.
Tak pikirnya Iya, ya karena betul. dia homeschooling terus apa namanya dia nggak punya teman. Ya, dan kalau aku Empatinya lebih ngelihat tinggi malah ya. terus pertemanannya lebih bermakna, Hel. Karena Oke. kalau misalnya di sekolah ya, di Heeh. sekolah itu kan banyak tuh temennya gitu ya. Kita bisa apa pilih-pilih temen lah gitu kan. Heeh. Kalau ini anakku nih kan nggak banyak ya gitu yang orang tuanya concern di homeschooling gitu ya. Heeh. Cuma dia appreciate banget, dia kayak menghargai banget setiap momen waktu dia sama temennya itu atau eh, pernah dia sempet yang mah aku bikin zoom ya, zoom apa? Ya cuma buat ketemu aja sama teman-temanku. Terus saling menanyakan gitu tuh aku lebih ngelihat apa ya ketulusan gitu ya jadi lebih lebih memaknai banget arti pertemanan itu tuh lebih kayak apapun kondisimu kita kan dia kan ada tuh satu teman yang dia tuh menderita sindrom Tourette tuh Hel jadi yang dia suka eh, pukul-pukul sendiri suka ya maksudnya Tourette syndrome nanti mungkin bisa dicari ya. Iya, iya. Nah itu uh, awalnya teman-temannya itu uh, agak yang ini dia kenapa ya gitu. Cuma aku melihatnya terus karena mereka mau nggak mau ya udah mereka berteman gitu kan ketemu gitu. Yang dilakukan si teman-teman ini adalah mencoba memahami kenapa dengan temanku. Bukannya terus ngebully, ih kamu aneh, kamu beda gitu. Aku nggak, uh, aku ngelihat itu sebagai suatu hal yang apa ya sebuah pencapaian dari pendidikan itu kan sebenarnya salah satunya adalah toleransi dan empati ya. Heeh. Nah itu udah kelihatan banget sih gitu untuk aku pikir ya daripada kita berbusa-busa ngejelasin tentang toleransi Heeh. yang di buku panjang gitu ya di realisasinya kadang kan enggak ya kadang lebih Iya. banyak orang anak-anak sekolah kita yang ngebully temennya yang beda yang memperlakukan apa teman yang lebih lemah atau yang lebih ini tuh beda gitu kan. Nah, itu sih yang aku kerasa banget itu. Iya, Teh. Oh ya, Hmm. Teh, itu kan kalau Teh tes nanti kan memang memang ada waktu ya untuk anak-anaknya. Nah, kalau ibu-ibu yang nggak ada waktu, nggak ada biaya gimana? Libatin mereka dalam keseharian di rumah ya. Hmm. Artinya nggak usah yang tinggi, bukan masalah tinggi pendeknya ya, nggak usah yang ekspektasinya tuh jauh banget enggak gitu. Hmm. Maksudnya value yang ada di dalam keluarga itu juga sebuah uh, hal yang bisa dijadikan apa ya materi Hmm. belajar gitu ya kalau dipikir kalau misalnya orang tuanya sibuk jualan atau apa ya libatin aja anaknya suruh ngeliat gue jualan kayak gini nih gitu mulai dari ngapain ngelabelin ini atau ngasih harga tuh dia belajar kan Hmm. si anak belajar paling enggak dia jadi bisa ngitung jadi bisa ini terus at least kalau misalnya ntar tiba-tiba emaknya atau bapaknya misalnya nggak ada gitu bukankah itu sebuah keuntungan kalau ternyata dia udah si anak itu bisa bisa dipercaya gitu kan Hmm. atau misalnya ngurusin rumah aja Hmm. ngurusin rumah misalnya ibu-ibu ya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya Hmm. udah dilibatin aja dan ngajarin anak bisa nyapu bersih itu nggak gampang loh Hel Oh iya, benar-benar. tapi itu bisa jadi sebuah apa ya ya kita soalnya mikirnya ntar profesi yang keren-keren itu adalah ketika mereka jadi dokter atau jadi arsitek atau jadi apa gitu ya. Hmm. Nggak kepikiran kalau misalnya jadi apa kerja di hotel, tapi jadi kepala cleaning service yang bener-bener apa berdedikasi gitu kan. Iya, Itu kan sebuah pencapaian juga ya enggak? Karena iya, mereka waktu kecil terbiasa tuh sama orang tuanya diajarin oh bersih-bersih itu kayak gini. iya. Dia lihat ibunya bersih-bersih dan sebagainya itu kayak gitu sih aku ngelihatnya juga yang penting ngelakuin hal sehari-hari dengan sungguh-sungguh totalitas gitu Oke. nggak ngeremehin pekerjaan apapun gitu Jadinya yang penting lebih anak kita lebih cerdas gitu. lebih ya lebih totalitas ya Iya, dalam total. ini ya betul Dan gitu cara sih nggak tahu berpikirnya nanti ke lain. depan juga. Mm-mm, mm-mm. Tapi teh Emang kalau beda. kan kadang-kadang orang,
waduh malu nanti susah, kan mindsetnya susah nanti dapat kerjaan kalau nggak dapat ijazah kayak gitu. Kalau ijazah bisa aja sih ya kalau misalnya ini ada salah satu apa praktisi homeschooling di Jakarta, Pak Aar, Mas Aar ya. Mm-mm. Itu anaknya udah masuk UI nih tahun kemarin. Oke. Padahal seumur-umur dia juga homeschooling juga gitu. Jadi dia dan tiga adiknya tuh homeschooler semua. Si kakak tuh masuk UI. Dan eh proses berpikir mereka kan udah terbiasa ya. Aku sih ngeliatnya udah terbiasa dengan proses berpikir mahasiswa gitu. Kalau Mm-mm. dulu kan kita nggak biasa tuh yang namanya apa presentasi ngomong di depan gitu. Tapi Mm-mm. kalau anak-anak ini aku pikir mereka Udah biasa. udah mm-mm, Berarti mm-mm. homeschooling ini bertolak belakang dengan ini ya, apa namanya, wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan sama mantan presiden almarhum Soeharto. Kayaknya karena Kan karena aku 9 juga tahun. mikirnya ya maksudnya nggak usah nunggu 9 tahun baru lo bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya Mana tahu ketika nanti dia udah 6 tahun udah S1 ya kan? ya uh, nggak juga sih. Enggak Maksudnya juga ya? kalau misalnya dia udah kelihatan talentnya gitu ya, udah Iya. kelihatan bakat dan minatnya, Mm-mm. artinya dia nggak perlu wasting time untuk belajar apa pendidikan yang nggak dipakai untuk hidupnya nanti kan. Ya Jadi sih banyak sih yang aku pelajari tapi aku nggak kepake sampai sekarang. sekarang aku sih kebayang gini kalau misalnya dia menunjukin minat di musik gitu ya. Iya. Ya terus orang tuanya udah ngelihat itu sebagai kayaknya nih kita support di situ deh gitu. Jadi mostly waktunya tuh dipakai untuk belajar tentang itu gitu. Ya nggak perlu nunggu dia lulus SMA baru dia bisa apa jadi pemusik yang keren, yang handal gitu kan. Mm-mm. Karena waktunya dia nggak habis di sekolah yang dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore itu dia bisa ngelakuin banyak hal gitu yang malah ngedukung minat dan bakatnya itu gitu. Jadi nggak harus nunggu ntar kamu gede baru kamu sukses gitu. Zaman sekarang aku pikir itu nggak banyak youtuber anak-anak yang udah sukses kan Hel gitu kan. Aku Iya. mikirnya sih hari gini udah deh diubah dulu deh mindset-nya gitu. Persepsinya tuh diubah dulu gitu. Iya juga sih benar. Oh, ber apa namanya yang aku mau tanya, memastikan nih biar mana tahu nanti kalau ada yang nonton nanti di Hmm. YouTubeku, mana tahu ada yang terinspirasi, oh pengen tapi masih takut-takut nyoba karena nanti gimana nanti nyesuaiin ke S1-nya, gimana nyesuaiin ke pendidikan lebih lanjutnya seperti itu. Indonesia udah mulai ini kok udah mulai terbuka untuk apa pendidikan informal itu diakui gitu di undang-undangnya juga ada bahwa pendidikan informal itu ada di Indonesia gitu difasilitasi oleh pemerintah meskipun difasilitasinya itu bukan seperti pendidikan uh, formal pada Oh, umumnya ya ya. ada biaya yang APBD ada dibangunin Mm, gedung dan lain mm, sebagainya enggak gitu. mm. Tapi untuk memperoleh ijazah untuk melanjutin sekolah itu bisa lah nggak perlu dikhawatirkan. Oke. Terus nanti kalau ada teman-teman yang kebetulan itu adalah berprofesi sebagai guru, wah ini homeschooling ini ancaman buat kita nggak dapat murid nih gimana? uh, Ya bisa jadi kan? Bisa jadi bisa jadi gitu berarti artinya si guru harus mulai merubah ini ya merubah Mm-mm. cara mendidik ini ya sebenarnya udah ada sih hal komunitas guru belajar guru merdeka belajar yang Mm. di apa prakarsai oleh Mbak Najila Shihab uh, Najla, juga Najila Shihab oh kakaknya kalau nggak adiknya Najwa Shihab ya? kakaknya Najwa Shihab itu Oke. beliau memprakarsai itu kampus apa guru merdeka belajar Mm. ya aku juga tergabung di situ ya dalam artian kalau memang ada niat pendidikan Indonesia ini untuk berubah menjadi lebih baik, lebih berpihak pada anak, itu ya mungkin uh,
orang tua juga bakalan legowo ya mempercayakan anaknya ke lembaga pendidikan gitu. Meskipun sebenarnya ada sih ya untuk beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang udah oke banget menunjukkan apa kepeduliannya, keberpihakannya pada anak tuh udah ada sebenarnya. Kayak yang kamu pernah sebutin di Jogja itu ada. SD Itu Tumbuh. emang bagus sih gitu. Kita mention tempat boleh. Tadi ngira promo sih. Iya sih. Nggak apa-apa nanti. Kita dapat ini ya, dapat dapat sponsor. Apa di tempatnya si apa tuh namanya Teh Santi juga nggak apa-apa kan di Balikpapan. Nanti kalau ada yang mau konsultasi soal ini mungkin bisa email ke Teh Santi, nanti Teh Santi kirim Boleh. alamatnya dan sebagainya. Berarti Teh Santi ini udah sering apa namanya ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya di Indonesia maupun udah di kemana aja untuk hal seperti yang berkaitan dengan homeschool.